Halo, selamat datang Bapak Ibu semua pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Mawar. Di sini saya ditemani oleh 3 orang teman, yaitu Nadifa, Agatha, dan juga Teddy. Kami adalah mahasiswi dan juga mahasiswa dari Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait pendidikan motorik dan juga kesehatan anak usia dini, beserta tips-tips untuk menjaga kesehatan anak. Pendidikan motorik adalah pendidikan yang melibatkan sebuah sistem pola gerakan yang terkoordinasi, baik itu otak, saraf, otot, dan juga rangka, dengan mental yang sangat kompleks yang disebut sebagai proses cipta gerak. Di sini, kemampuan gerak dasar sudah dimulai sejak anak dalam kandungan sampai lahir. Pada saat bayi mulai menggerakkan kedua tangannya, kemudian menarik dan menjulurkan kedua kakinya, memutar badan ke samping, tengkurap, merangkak, merambat untuk berdiri, dan berjalan hingga berlari. Terdapat 2 macam pembelajaran motorik. Yang pertama adalah motorik halus, dan yang kedua adalah motorik kasar. Motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil atau halus, serta memerlukan koordinasi yang cermat oleh anak. Contoh aktivitas motorik halus misalnya seperti kemampuan untuk memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Sedangkan motorik kasar merupakan keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memakai otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Contoh aktivitas motorik kasar misalnya seperti berjalan, berlari, menendang, naik turun tangga, menendang bola, memantulkan bola, dan lain-lain. Beberapa model pembelajaran motorik halus yang dapat Bapak atau Ibu terapkan di rumah, misalnya seperti menyusun puzzle, kemudian mengajak anak bermain play-doh atau plastisin, mengajak anak untuk menyusun tumpukan balok tertentu misalnya, sampai ketinggian tertentu tanpa roboh, kemudian menggunting sesuai pola dan juga mewarnai atau menggambar. Sedangkan untuk contoh model pembelajaran motorik kasar, misalnya Bapak Ibu semua dapat membawa anak ke sebuah lapangan yang memiliki gundukan tanah yang menyerupai bukit dan berharap agar anak dapat menaiki atau menuruni gundukan tersebut secara berkesinambungan dan masih banyak hal lainnya. Berdasarkan berbagai metode pembelajaran motorik halus maupun motorik kasar yang Ibu Bapak terapkan di rumah, terdapat berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Misalnya seperti pada saat kita membantu anak untuk menyusun puzzle, itu dapat menstimulus mental anak, kemudian kita dapat melatih logika anak, memperkuat daya ingat anak, melatih konsentrasi, melatih daya kreativitas, mengembangkan aspek kognitif, motorik halus, dan sosial emosional, dan sebagainya. Kemudian ketika kita membantu anak untuk bermain play-doh atau plastisin, itu dapat mengasah kemampuan motorik anak sehingga anak bisa belajar mengenai tekstur serta cara menciptakan sesuatu. Kemudian kita dapat melatih kemampuan anak dalam berpikir, kemudian dapat melatih kemampuan anak dalam berbahasa seperti meremas, berguling, membuat bola, berputar, dan sebagainya, serta dapat mengasah juga kemampuan sosial anak dalam berkesempatan bermain bersama teman-temannya. Baik, Bapak Ibu semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri anak usia dini yang tergolong sehat. Yang pertama, tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. Yang kedua, postur tubuh anak tegak dan juga padat. Yang ketiga, rambut, kulit, dan juga kuku anak bersih serta sehat. Yang keempat, nafsu makan anak baik dan buang air besarnya teratur. Yang kelima, bergerak dan bereaksi secara aktif
berbicara lancar sesuai dengan usia anak. Dan yang keenam, anak dapat tidur nyenyak dalam waktu yang cukup. Kemudian pastinya yang menjadi pertanyaan banyak orang tua yaitu apa sih yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan anak? Yang pertama Bapak Ibu, kita dapat memenuhi asupan dan nutrisi anak secara cukup. Yang kedua, kita perlu sekali menjaga kebersihan anak tentunya pada masa pandemi saat ini. Kita perlu rutin untuk menjaga kebersihan anak. Misalnya setelah anak selesai beraktivitas, bermain, makan, kita harus langsung membersihkan tubuh anak agar tidak mudah terserang penyakit atau virus. Kemudian kita dapat mengajak anak untuk aktif dalam bergerak dan kemudian kita juga dapat mematuhi waktu imunisasi anak ke rumah sakit maupun puskesmas. Selanjutnya terdapat 10 pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama, kita perlu memberikan makanan buah dan juga sayur yang cukup banyak kepada anak. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik yang cukup pada anak dan pertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, biasakan anak agar mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, anak perlu rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Yang kelima, kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan pada anak. Yang keenam, biasakan anak untuk meminum air putih yang cukup dan juga aman. Yang ketujuh, anak perlu membatasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan juga berlemak. Yang kedelapan, biasakan anak agar mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kesembilan, biasakan anak agar dapat sarapan pagi. Dan yang kesepuluh, biasakan Bapak Ibu untuk membaca label pada kemasan pangan. Sebetulnya apa sih manfaat mengajak anak aktif bergerak? Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu manfaat dalam kita mengajak anak untuk aktif bergerak. Karena ini juga dapat menunjang kesehatan anak usia dini. Yang pertama, metabolisme tubuhnya akan lebih baik. Yang kedua, nafsu makan anak juga menjadi meningkat. Yang ketiga, tidur malam anak bisa menjadi lelap. Yang keempat, daya tahan tubuh lebih kuat. Dan yang kelima, kita juga dapat melatih kemampuan bersosialisasi anak sejak dini. Nah, berikut ini merupakan tips mengajak anak untuk aktif bergerak. Yang pertama, kita harus mencari aktivitas fisik favorit anak. Yang kedua, menjadi contoh yang baik bagi anak. Yang ketiga, kita dapat membatasi penggunaan gawai dan juga televisi pada anak. Biasanya banyak sekali orang tua yang sudah membiasakan anak untuk memegang handphone atau barang-barang elektronik untuk menonton YouTube misalnya atau tayangan-tayangan favorit si kecil. Namun sebaiknya dikurangi untuk menggunakan gawai atau televisi maupun alat-alat elektronik lainnya, karena idealnya kita perlu membatasi paling lama 2 jam setiap hari, itu paling lama. Begitu Bapak Ibu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo
agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah sampai pada akhir video. Tadi merupakan video singkat mengenai pendidikan motorik anak usia dini serta tips cara menjaga kesehatan anak usia dini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia untuk menonton video ini. Kami berharap agar video ini dapat berguna bagi Bapak Ibu kelak. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video berikutnya.